Paham kejadiannya? Yazid Abdul Qadir Jawas di Bogor meninggal, lalu datang jamaah dia, sholat di kuburan dia. Pertanyaannya, kenapa yang seperti itu tak disebut kuburiyun? Di Indonesia ini saja masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan keramat, kuburan segala macam, mereka datang minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Setelah meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, muncul fitnah dan tuduhan bahwa para jamaah Ustadz Yazid ternyata kuburiyun dan melakukan sholat di kuburan Ustadz Yazid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tuduhan terhadap kelompok Salafi, jamaah Ustadz Yazid Jawas yang mendapat fitnah mereka juga melakukan kuburiyun. Sebelum kita membahas hal tersebut benar atau tidak, alangkah baiknya kita cari tahu terlebih dahulu apa makna dari kuburiyun tersebut. Menurut halaman Wikipedia, kuburiyun atau menyembah kuburan adalah ungkapan yang ditujukan terutama kepada kelompok sufi yang mengultuskan kuburan tokoh-tokoh Islam atau para wali. Istilah tersebut banyak digunakan oleh kelompok Salafi yang menganggap hal tersebut adalah bid'ah. Selain kelompok sufi yang dikaitkan dengan istilah kuburiyun juga dikaitkan erat pada kelompok Syiah. Bukan hanya menyembah dan meminta-minta terhadap kuburan, lebih parahnya mereka sampai mencium dan menjilat kuburan imam-imam besar kelompok mereka. مرض کرونا رو من خوردم. ان شما بلند شید زیارت دارید. لیست میزنم هر چی باز مانم بیام. Melihat video tersebut yang terkesan menjijikan dan bodoh, kita sebagai umat muslim yang berakal dan berilmu tentu merasa heran, kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut. Bagaimana mungkin mereka mau melakukan hal tersebut terhadap kuburan orang yang sudah meninggal? Namun hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Mereka meminta-minta di atas kuburan orang yang telah meninggal hingga menganggap kuburan tersebut keramat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk agar terhindar dari perilaku tersebut. Kita juga berkewajiban untuk selalu mengingatkan dan doakan saudara sesama muslim yang melakukan hal tersebut supaya cepat bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tolong mbak, oleh no tok. Mbak, piro saiki mbak ngomong lagi mbak tulisan yang patokane sampean mbak. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kelompok yang sering mengingatkan hal tersebut adalah kelompok Salafi, yang justru seringkali dianggap bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah Ustadz Yazid Jawas, yang dituduh mengharamkan ziarah kubur. Beberapa kelompok bahkan menganggap apa yang disampaikan ulama Salafi seperti Ustadz Yazid Jawas bertentangan dengan ajaran Islam di Nusantara. Lantas benarkah kelompok Salafi juga menyembah kubur atau kuburiyun? Dan benarkah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas melarang ziarah kubur? Berikut kita dengarkan penjelasan dari beliau agar kita tidak salah memahami, dan bisa mengambil hikmah dari penjelasan Ustadz Yazid Jawas. Di Indonesia ini saja masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan segala macam, mereka datang minta. Berbis-bis yang datang ke sana. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi datang ke ziarah ke kubur itu untuk minta sesuatu, minta hajat, minta dimudahkan rezeki, minta dimudahkan jodoh, minta dimudahkan urusan. Ini semuanya syirik. Tidak boleh. Ini merupakan syirkun akbar. Nggak boleh. Allah suruh minta hanya kepada Allah. Maka Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah, apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Nggak boleh minta ke kubur-kubur, nggak boleh. Dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini masih jutaan orang datang ke kubur-kubur. Dan para dai-nya diam, bahkan mengajak lagi. Mesti terus diingatkan, nggak boleh, hukumnya haram, hukumnya syirkun akbar. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Mereka juga ibadah kepada Allah, tapi mereka beribadah juga kepada selain Allah.
Hatta Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah bahwa semua selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Allah berfirman di dalam surah Yunus, yang bawa mushaf Al-Quran lihat surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak bisa menolak bahaya dari kamu. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya apa? Syirik. Syirik. Maka Nabi SAW dilarang, jangan berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah. Disuruh kita beribadah, berdoa, meminta hanya kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, hendaklah kalian semua berdoa hanya kepadaku saja. Allah berdoa, kata Allah berfirman, hendaknya kalian semuanya berdoa hanya kepadaku saja. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya, berdoa hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Meminta nggak boleh kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.